Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Apakah bantuan tunai dana desa atau BLT dana desa dilanjutkan lagi atau sudah berhenti bantuannya? Dan bagaimana cara mendaftar bantuan untuk atensi yatim piatu bagi anak yang statusnya yatim piatu? Apakah bisa mendaftarkan agar mendapatkan bantuan tersebut dari Kementerian Sosial Republik Indonesia? Di kesempatan kali ini kita akan membahas dua hal yang paling penting ya, dua topik yang penting terkait dengan BLT Dana Desa dan juga bagaimana cara mendaftar untuk bantuan yatim piatu. Oleh karena itu, jangan sampai Anda skip, tonton hingga habis videonya agar Anda tidak salah paham terhadap apa yang saya informasikan di kesempatan video kali ini. Sebelumnya tentu saya ingin ucapkan terima kasih kepada Anda para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda karena tentu tanpa dukungan Anda channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi di masa akan datang. Ucapan selamat datang dan selamat bergabung bagi Anda para subscriber baru channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, tidak perlu bertele-tele lagi, langsung saja kita akan membahas dua topik utama di kesempatan video kali ini. Yang pertama, terkait dengan pertanyaan salah satu subscriber dari channel Inspirasi Oktara, ya. Apakah bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD ini dilanjutkan atau sudah berhenti di tahun 2023 ini? Oke, langsung saja kita bahas. Nah, terkait dengan pelaksanaan bantuan tunai langsung, dana desa atau BLTDD, saya pernah menanyakan di awal tahun 2023 di bulan Januari, di awal-awal bulan Januari, saya ketika melakukan koordinasi ke desa tempat dampingan saya sempat menanyakan kepada petugas, yang biasa mengurusi untuk penyaluran bantuan tunai dana desa. Saya bertanya kepada beliau apakah bantuan BLT Dana Desa ini dilanjutkan atau tidak di tahun 2023 dan jawaban beliau ini masih belum diketahui. Ya, jadi untuk BLT Dana Desa ini penyalurannya ini apakah dilanjutkan atau tidak ini masih belum ada keputusan dari pusat. Jadi harus ada instruksi dari pusat apakah BLT Dana Desa ini tetap bantuannya ini akan disalurkan lagi atau sudah berhenti di tahun 2022. Karena, menurut keterangan dari salah satu pegawai di kantor desa tempat saya bertugas, PLT Dana Desa ini diberikan dalam rangka untuk, mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia, akibat dari dampak adanya pandemi COVID-19. Kita ketahui bahwa meskipun hingga saat ini, COVID-19 ini masih ada, tapi untuk, penyebarannya ini tidak begitu, apa ya, intinya tidak begitu seperti ketika awal Covid ya yang ada di Indonesia. Bisa dikatakan ya lebih longgar daripada, ketika Covid pertama kali ada di Indonesia. Sehingga karena PLTDD ini sudah beberapa tahun dilaksanakan, maka ketika kita melihat kondisi pandemi saat ini di negara kita, di Indonesia, mungkin bisa jadi ini sudah mulai dilonggarkan dan pemberian BLT dana desa ini masih dalam tahap pertimbangan dari pemerintah, termasuk juga dari pihak desa ini menunggu instruksi dari pemerintah apakah BLTDD ini akan diberikan atau dilanjutkan ataukah sudah berhenti. Tapi ketika melihat percakapan yang sudah saya lakukan, kemungkinan ketika bantuan langsung tunai dana desa ini dilanjutkan, maka peserta atau penerimanya ini akan berkurang atau dibatasi hanya kriteria-kriteria tertentu, misalkan seperti lansia yang rentan dan yang lain sebagainya. Jadi ketika misalnya awal pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi COVID, yang diberikan PLTDD ini adalah rata-rata mereka-mereka yang tidak memperoleh bantuan sosial dari pemerintah seperti misalnya PKH, BPNT, BLT, BBM, maka yang tidak menerima bantuan itu bisa diberikan BLT dana desa. Tetapi ada keterangan jika BLT dana desa dilanjutkan di tahun 2023 kemungkinan penerimanya akan dikurangi ya. Mungkin usia-usia yang produktif sudah bisa survive ya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan kemungkinan besar memang penerima BLT dana desa jika dilanjutkan di tahun 2023 adalah lansia rentan dan kondisi ekonominya yang memang betul-betul membutuhkan yang dinilai oleh pemerintah di masing-masing desa. Seperti itu. Dan di akhir ya, di pertengahan hingga akhir bulan Januari tahun 2023,
sebagian besar di desa ataupun di kelurahan ini telah melakukan musyawarah pembangunan desa atau musyawarah pembangunan kelurahan. Dan di desa tempat dampingan saya sudah dilakukan terkait dengan diskusi dan juga musyawarah terkait data-data yang akan diajukan atau data-data calon penerima bantuan tunai langsung dana desa atau BLT dana desa ya, yang dianggarkan di tahun 2023. Itu artinya di tahun 2023 ada kemungkinan untuk BLT dana desa ini dilanjutkan, tetapi memang kita hanya menunggu instruksi dari pemerintah kapan kira-kira untuk BLT dana desa ini mulai bisa disalurkan untuk masing-masing desa. Yang jelas nama-nama calon penerima BLT dana desa ini sudah dirapatkan dan sudah dimusyawarahkan. Saya rasa nama-nama yang akan menerima BLT dana desa ini sudah ditetapkan oleh pemerintah desa masing-masing. Bagi Anda yang ingin mengetahui nama-nama calon penerima BLT dana desa di tahun 2023, Anda bisa langsung datang ke kantor desa atau menanyakan di salah satu aparat desa yang Anda tempat tinggali ya, yang Anda tinggali. Silakan tanyakan kira-kira apakah nama Anda masuk ke dalam daftar calon penerima BLT dana desa tahun 2023. Jadi intinya tinggal menunggu ya instruksinya kapan kira-kira BLT dana desa disalurkan. Apakah memang fix atau dilanjut ataukah sudah selesai. Jadi kemungkinan besar masih lanjut tetapi mungkin penerimanya ini akan berkurang ya. Ada prioritas tertentu yang bisa menerima BLT dana desa tahun 2023. Oke, kita langsung ke topik yang kedua terkait dengan bagaimana cara mendaftar untuk anak yang berstatus yatim piatu. Karena kita ketahui bahwa di tahun 2022 di akhir tahun ini ada bantuan baru dari Kementerian Sosial yaitu dari Direktorat Anak ya, Rehabilitasi Sosial Anak yang menyalurkan bantuan atensi yatim piatu. Bantuan tersebut diberikan secara dadakan ya, datanya turun dari Kementerian Sosial, lalu pendamping melakukan geotagging dan yang lain sebagainya ke rumah penerima yang dianggap yatim piatu. Ada banyak data yang ternyata diketahui bukan yatim piatu ya, masih sejahtera atau kaya, dan hanya sedikit sekali yang memang berstatus tepat sebagai yatim piatu. Jadi data tersebut adalah data untuk pendataan rehabilitasi sosial anak yang membutuhkan dan sudah didapatkan data-data yang valid sehingga di akhir tahun juga ini ada penyaluran bantuan untuk atensi yatim piatu. Dan alhamdulillahnya di bulan Januari masih dilanjutkan ya untuk penyaluran yang belum tersalur di tahun 2022. Dan banyak pertanyaan yang masuk terkait dengan bagaimana cara agar anak yatim piatu yang belum masuk data ini bisa mendapatkan bantuan tersebut. Yang jelas, untuk penyaluran bantuan sosial, data utama yang digunakan adalah DTKS. Sehingga untuk anak-anak yang berstatus sebagai yatim piatu atau yatim piatu yang belum memperoleh bantuan atensi yatim piatu, Anda bisa membantu anak tersebut agar namanya masuk ke dalam DTKS. Bagaimana caranya? Bisa mendaftarkan secara mandiri melalui aplikasi Usul Sanggah yang Anda bisa download atau Anda unduh di Play Store. Lalu Anda bisa mengunggah ya data-data yang diperlukan, termasuk juga nantinya akan diminta foto data diri ya, yang sudah ber-KTP ya di foto KTP-nya, yang memiliki akte mungkin bisa dibuktikan dengan aktenya atau surat pengampu dari desa atau kelurahan, dan juga foto rumah atau foto tempat domisili yatim piatu tersebut dari depan secara penuh. Jadi seperti itu. Selain dilakukan secara mandiri, Anda juga bisa lebih baiknya memang ya, yang lebih recommended, yang harus direkomendasikan adalah mendaftar melalui pihak desa atau kelurahan, atau dengan rekomendasi desa atau kelurahan Anda bisa datang ke kantor dinas sosial setempat. Silakan daftarkan yatim piatu tersebut agar masuk ke dalam DTKS, sehingga ketika untuk pendataan kembali dilakukan dari Kementerian Sosial untuk bantuan yatim piatu, maka nama-nama yang masuk di DTKS ini bisa menjadi prioritas untuk menjadi calon penerima bantuan atensi yatim piatu selanjutnya. Jadi seperti itu ya, bagi yatim piatu yang ingin datanya ada di calon penerima bansos, usahakan didaftarkan dulu agar masuk ke DTKS ya. Caranya bisa manual atau bisa datang ke kantor desa atau kelurahan atau ke kantor dinas sosial. Jadi seperti itu. Semoga dua informasi terkait dengan BLT dana desa dan juga bantuan atensi yatim piatu ini bermanfaat untuk Anda, dan terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa
terus bermanfaat memberikan informasi kepada Anda semua dan agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi tentunya di masa yang akan datang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.